Cek 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 1 2 3 kedengeran? Yes, oke mantap. Ya, Gue coba sharing screen ya, dulu. beneran. Oke, mohon Ya, maaf beneran, dulu. Mas. Disclaimer ini boleh ngomong gua lu apa saya kamu nih? Ya, bebas. Bebas ya, gua lu aja ya Bebas, karena Mas. udah kebiasaan. Ntar dulu. Kalau boleh izin nih teman-teman boleh enable kamera yang bisa aja karena gue kayak ngerasa aneh gitu ngomong sama gambar statik gitu. Yang bisa sharing kamera atau open kamera boleh. Ntar, gue tunggu dulu Ya, ya. diharapkan untuk enable kamera ya. Kameranya di on kan ya semuanya. Iya biar kita kan interaksi dua arah lah ya. Jadi biar kayak orang yang ngobrol gitu. Ntar izin gua rekam dulu ya karena buat channel YouTube kita. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat Waalaikumsalam, Mas. kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman atau adik-adik dari Pelita Bangsa. Ceritanya nih gua sebagai pakar, tapi ya kita ini dulu aja ya, berbagi pengalaman aja. Gue nggak ngerasa yang paling pintar, gue nggak ngerasa yang paling jago, tapi gue bisa klaim kalau gue lebih tua dari kalian sebagian. Kecuali Bapak Sofian yang tentu aja lebih tua dari siapapun kayaknya. Beliau memang teman kerja saya dulu di Adira Finance, sekitar berapa? Hampir 10 tahun yang lalu kita kerja bareng dan kayak yang diceritain tadi, gue nggak mau ngulang lagi karena materi kali ini cukup padat. Jadi buat teman-teman yang nanti nggak sempet nyatet, nanti gue share di akhir ada slide terakhir buat download ini slide-nya. Jadi nanti bisa teman-teman download juga ya. Alright, kita mulai aja langsung gasken. Oke, ini kita biasakan mulai dari akhir gitu. Jadi nanti tujuannya kita akan bahas hal-hal yang kayak gini nih, kenalan saya siapa, terus juga role IT-nya apa aja, terus juga gimana jadi QA dan mitos dan fakta seputar profesi software testing. Oke, tadi sempat di-spill kalau gue juga salah satu dari teman-teman yang kerja sambil kuliah. Waktu itu gue kuliah di BSI, Bina Sarana Informatika D3 di deket Cut Mutia, tahu yang di Bekasi? Ya. Coba boleh kali di chat teman-teman yang di sini yang kerja di pabrik ada juga nggak? Gue dulu tahun 2008 kerja di pabrik selama 3 tahun. Jadi nanti kalau sesama kawan buruh coba komen di chat. Itu awal mulanya. Jadi nyambi kuliah sambil kerja. Beneran kuliahnya cuma buat UTS doang. Jadi sampai semester terakhir tuh nggak ngerti sama sekali soal bikin program. Tapi untungnya di tugas akhir nggak mau ngejoki, pengen belajar dari nol segala macam, jadinya benar-benar hands on dan belajarnya tuh pas bikin TA karena D3 ya, jadi tugas akhir. Terus karirnya kebetulan join di salah satu software house, jadi zaman 2013 itu belum populer namanya startup, jadi paling keren tuh lulusan IT tuh masuk ke software house. Di situ Indocyber adalah vendornya Adira Finance. Nah, disitulah ketemu jodoh dengan teman-teman yang lain gitu kan. Terus dari situ pindah ke Halodoc startup. Dulu tuh masih abal-abal lah, nggak kayak Halodoc sekarang yang kelihatan orang lain tahu. Dulu tuh orang nggak tahu startup itu apa, bahkan kantornya tuh masih di ruko dulu. Karena tahun 2016 tuh belum booming lah kayak sekarang. Terus kebetulan juga dapat kesempatan berkarir di tempat lain kayak di Mekari, di Gojek, sampai terakhir di Baraka di Dubai. Nanti gue spill caranya gimana buat bisa sampai ke Dubai ini. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, gue adalah Fahrul Holildin, salah satu content creator. Gue juga mau shout out buat tadi siapa moderatornya nyebut nama gue benar karena jarang-jarang orang yang benar nggak tau lah namanya ribet ya kan. Nah, di sini gue punya YouTube channel, followersnya baru dikit lah, 4 ribuan, tapi lumayan udah bisa gajian dari AdSense karena ada subscribe membership. Niche banget sih soal software testing karena nggak banyak juga content creator Indonesia yang fokus di bidang QA. Judul officialnya ini, Software Tester Do Not Make Software, They Only Make Better. Ini sebenarnya requestan dari teman-teman moderator ya. Pengen ini. Padahal gue udah nyiapin slide yang atau judul yang lebih bombastis. Ini mungkin kalau masih ngantuk teman-teman, jadi gue kasih judul yang bombastis. Nih gimana caranya dapat gaji 4 digit. Tahu gak? 4 digit itu kan sekitar 1 miliar per tahun.
apakah bisa walaupun nggak bisa coding jago-jago amat gitu kan? Tentu saja jawabannya bisa, asalkan kerjanya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Karena itu kesempatannya ada banyak, nanti gue buktiin kerja di luar negeri, di US sebagai apapun tuh kayaknya bakalan lebih besar daripada di Indonesia secara nominal, tapi secara kebutuhan hidup dan lain-lain ya tentu aja lebih mahal. Ujung-ujungnya juga bisa boncos juga. Oke, buat teman-teman yang terjerumus di bidang IT ini mungkin mikirnya kayak IT itu kerjaan yang keren, tapi sebenarnya ada banyak stresnya juga. Banyak orang yang mikirnya IT itu gampang lah, kayak gini-gini. Tapi sebenarnya bedanya orang yang jurusan IT dan non IT secara karir itu sebenarnya IT itu membuka peluang siapapun. Kamu jurusannya IT ataupun non IT, kalau mau jadi programmer tuh bisa. Nah, manfaatin sebagai mahasiswa IT itu harus belajar lebih lebih apa ya, harusnya bisa lebih terdepan lah daripada teman-teman yang lulusan misalkan teknik mesin atau teknik pertanian gitu kan. Mereka juga ada beberapa teman gue bahkan yang lulusan SMA bisa jadi lead QA di Gojek, ada yang jadi QA dari misalkan jurusan aerodinamika. Nah, semuanya itu bisa jadi programmer. Nah, kalian yang jurusan IT, kalau nggak bisa coding, sayang banget. Karena kalian udah selangkah di depan daripada yang lain. Makanya manfaatkan kesempatan ini buat belajar sungguh-sungguh jadi IT dan lain. Karena prospek kedepannya tuh gede banget. Role di IT itu nggak semuanya sama. Role di IT itu nggak semuanya programmer. Ada juga QA, ada juga PM. Tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kayak tim bola lah, nggak semuanya itu striker. Ada yang keeper, ada yang defender, ada yang attacker, ada yang midfielder, macam-macam. Makanya nggak semuanya itu perlu orang yang jago coding, perlu orang yang jago ngomong, perlu orang yang ganteng, nggak juga gitu. Jadi semuanya itu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, yang spesifik di QA nanti gue ceritain apa sih bedanya dengan programmer. Oke, nah sama kayak tadi tim bola di sini juga sama kayak apa ya, nakama lah ya, kita punya skill keahliannya masing-masing, sama-sama bisa berantem katakanlah, tapi punya khusus ada yang jago pedang, ada yang navigator, ada yang kapal, ada yang senjata, ada yang dokter. Jadi di dalam sebuah tim itu perlu role yang masing-masing. Kayak di main Mobile Legend juga kan pasti ada tankernya, ada healernya, macam-macam. Di IT beragam banget, ada yang dari satu jenis pun dari QA misalkan, ada QA yang bisa automation, ada QA yang bisa manual. Jadi ada berbagai jenis seragam profesi di IT yang bisa teman-teman coba lihat gitu. Tapi ya tentu dengan disiplin ilmu yang berbeda. Oke, minimal ada 3 hal lah ya yang jadi concern ataupun spesifik archetype gitu kalau di skill-nya si main RPG itu ada 3 tree gitu. Skill people, skill tech, sama bisnis. Maksudnya apa? Kalau people tuh berhubungan dengan manusianya gimana ngobrol dan kayak manage orang gitu kan. Ada yang bisnis dari segi role bisnis misalnya dari peraturan pemerintah kayak gimana. Itu sebenarnya cocok kalau orang yang ngerti kayak gitu jadi PM alias project manager. Kalau tech berarti orang yang menguasai cara bikin aplikasi dan lain-lain, bisa jadi programmer, bisa jadi apa tuh namanya DevOps gitu, front end developer, back end developer, engineer. Terus people orang yang kayak manage people kayak manager, leaders dan lain-lain. Nah, software tester itu adalah profesi yang memiliki irisan semuanya. Memang nggak jago di satu bidang, tapi kita menguasai banyak hal gitu. Dituntut untuk bisa kayak ngobrol dengan orang dengan bagus. Kayak kita tuh kan software tester kan ngetes aplikasi ya. Kalau misalkan aplikasinya ada bermasalah, kita akan ngasih tahu developer, fitur ini error nih, crash nih tiba-tiba gitu kan. Nah, pasti kita kan kayak menyampaikan berita buruk gitu kan buat developer. Nah, kita harus ngerti cara menyampaikan berita buruk ini agar diterima dengan orang biar nggak baper gitu developernya. Biar nggak kesel gitu kan. Udah mepet waktu kok baru ngasih tahu bugs. Nah, disitulah QA harus bisa menguasai people skill-nya. Gimana kita manage ekspektasi orang, manage tim dan lain. Oke, nah QA sendiri, software tester atau secara umumnya itu punya banyak jenisnya juga. Jadi kayak ada yang dibilang software developer, engineer in test, quality engineer, test engineer, quality assurance. Itu sebenarnya kerangka besarnya adalah software tester. Bedanya apa sih dari role-role ini adalah
skill spesifik. Misal kayak kayak di bola tuh kan ada midfielder secara umum, tapi ada defensive midfielder, ada attacking midfielder, atau ada wing midfielder, ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan pelatihnya mau bermain gaya apa. Nah, QA juga gitu, ada yang fokus ngetes di mobile gitu kan, ada mobile application tester, ada yang back end application tester, atau bahkan ada yang automation tester. Nah, automation tester ini menarik nih. Jadi dia bikin program untuk ngetes program lainnya. Macam kayak kita kan kalau ada fitur baru, katakanlah Gojek nih ya, Gojek mau rilis fitur baru, tentu fitur itu kan harus dites dulu sebelum bisa digunakan oleh khalayak ramai gitu. Namanya itu fase internal testing. Nah, orang yang ngetes ini itu punya kecenderungan ngetesnya berulang-ulang karena hari ini ngerjain fitur A, besok atau bulan depan ngerjain fitur B, terus ngerjain fitur C, terus gitu kan. Yang ngetes dia sama aja ngetes aplikasi Gojek terus setiap hari. Lama-lama kan mungkin bosen, mungkin capek gitu kan, nggak konsisten lah hasilnya. Makanya dibutuhkan yang namanya automation. Automation itu untuk membantu testing biar bisa dikerjain sama robot lah gitu. Katakanlah kalau ngeklik button ini, masukin inputan pendaftaran, terus hasilnya apa. Nah itu kita bisa bikin program untuk ngejalanin itu semua. Jadi software developer engineer in test bisa bilang fokus untuk membuat program yang ngetes program lainnya gitu. Kalau sekarang sih kayaknya ada AI gitu lebih gampang harusnya. Oke, pertama kita akan bahas dulu mitos atau fakta. Ngetes tuh gampang, semua orang juga bisa. Jadi dalam satu tim tadi kan ada yang programmer, ada yang developer, kenapa sih harus ada QA gitu? Apakah programmer nggak bisa ngetes gitu? Atau jangankan itu, presiden, direktur, CEO bisa ngetes nggak? Bisa jawabannya. Sama kayak fotografi gitu kan. Fotografi itu kan semua orang udah punya kamera ber-HP gitu kan, tapi kok ada yang hasilnya bagus, ada yang nggak, padahal kan cuman jepret doang. Motret kan tinggal pencet tombol shutter gitu kan kelar. Tapi kok orang ada yang berprofesi sebagai fotografer, karena skill untuk dapetin foto yang bagus tuh nggak semua orang bisa gitu. Ada orang yang bisa ngelihat misalkan, wah ini estetik nih, ini bagus atau enggak gitu kan. Makanya kalau dibilang apakah semua orang bisa motret, foto? Bisa. Apakah semua orang bisa jadi fotografer? Tentu aja nggak semua orang bisa gitu kan. Ada hal-hal intrinsik lainnya lah yang mesti didalami karena disiplin ilmunya tentu beda. Kemudian mitos atau fakta? QA nggak perlu bisa coding. Tadi kan sempat dibilang QA itu kan cuma ngetes doang. Sebenarnya QA itu perlu bisa coding gitu, sama kayak kita ngejuriin masakan. Sebenarnya kalau kita nggak ngerti cara memasak, itu kayak kita dapat makanan misalkan suruh nyobain, "Ini enak nggak?" Pasti kalau kita awam gitu bilangnya, "Oh ini enak, ini nggak enak." Tapi ketika si chef-nya nanya, "Nggak enaknya di mana?" Bingung, kadang kan bingung, ini nggak enak aja gitu. Nasi goreng yang enak tuh kayak gini nih, dia kasih contoh nasi goreng yang enak nih, kayak gini. Tapi kalau dibilang, "Ini yang nasi goreng yang gue bikin kurangnya apa?" Nah, kadang ada orang yang bisa atau ada yang enggak. Tentu kalau orang yang ngerti masak, dapat feedback dari chef gitu, kayak si chef Juna gitu, ngasih tahu, "Ini masakannya kurang dikit nih, kayaknya, garamnya kebanyakan," atau misalkan, "Ini kurang bumbu apa," gitu kan, lebih ngerti gitu. Nah, sama dengan QA. QA bisa aja bilang aplikasi ini error, tapi kalau kita bisa ngasih tahu lebih dalam, aplikasi ini error karena misalkan validasinya ini ada yang nggak benar nih. Misal crash, buttonnya crash, ternyata ada backend yang responsnya itu tidak sesuai dengan kontrak, alias backend tiba-tiba ngasih value yang null gitu. Itu bikin crash mobile bisa jadi. Nah, kita tuh harus jadi kayak Next Carlos. Ada apa nih, Carlos ada di sini, dia tuh perantara antara orang awam sama orang yang ngerti masak. Dia dibilang awam banget juga enggak, dia dibilang jago masak juga enggak. Jadi dia orang yang ngerti karena dia udah nyobain ratusan makanan, ratusan tempat. Jadi dia tahu kalau nasi goreng yang enak tuh yang kayak gimana gitu, ada standar yang dia bisa tahu. Nah, QA sebagai tester profesional tentu dia udah berkali-kali ngetes aplikasi, udah berkali-kali dia nyobain misalkan aplikasi sejenis di market gitu. Jadi pendapatnya QA bisa jadi lebih relevan dibandingkan dengan tester yang umum.
Pun dalam software testing, keahliannya itu nggak cuman ngetes aplikasi, nyobain doang, ternyata ada banyak yang ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Contoh, misalkan kita harus ngerti sedikit banyak soal security testing. Security testing tuh kayak, misalkan ada login, terus dimasukin password yang asal, kayak seolah-olah kita nge-hack, bisa nggak sih aplikasi yang kita tes ini dijebol, gitu. Nah, itu harus dicek. Terus juga bisa nggak sih aplikasi ini yang di-handle 1.000 orang, 1.000.000 orang gitu dalam waktu bersamaan. Misal sebelum ada 11, 12 campaign gitu kan, biasanya Tokopedia tuh ngelakuin performance testing, load testing, karena dia mau expect ada traffic misalkan 1.000.000 orang dalam 1 menit gitu. Nah, bisa nggak sih sistem nge-handle itu? Biasanya kan program kayak Java itu kan ada limitasinya ya. Ada misalkan spek server tuh RAM-nya cuman 8 gigabyte misalkan. Dia cuman bisa handle traffic sekitar misalkan 100.000 user concurrent. Kenapa 100.000 user? Karena RAM 8 gigabyte itu bakalan penuh oleh proses-proses yang berjalan. Semakin banyak user, RAM yang dibutuhkan semakin besar. Makanya harus di scale up. Kalau kita nggak tahu batasan server yang sekarang tuh bisa nge-handle berapa sih, bisa jadi nanti pas ada kejadian crash, misal ada war ticket segala macam, servernya down segala macam kan, user experience-nya tidak bagus jadinya ya. Ntar gue minum dulu ya, capek. Ngopi guys. Mitos atau fakta? Gaji QA lebih kecil daripada programmer. Karena orang kan asumsinya QA nggak ngoding, harusnya kan nggak sesusah programmer. Faktanya, tadi gue bilang, adalah QA bisa nembus gaji 1M gara-gara kayak gini. Kerjaan di luar negeri tuh lumayan oke. Ini gaji per tahun aja 120.000. 120.000 USD. Bisa sekitar 1,5 M gitu. Ini baru gaji doang, belum termasuk kayak benefit-benefit lain yang semacam stok. Gampang apa susah? Jawabannya susah gitu, karena ya kita harus bersaing dengan banyak orang, tapi bukan berarti nggak mungkin kan. Contoh juga misalkan gaji di programmer di Gojek, QA di Gojek. QA di Gojek yang startup besar dibandingkan dengan programmer. Jadi QA di Gojek bandingkan dengan programmer di software house gitu. Pasti gajinya gedean QA di Gojek gitu. Karena secara perusahaan juga lebih mature, lebih gede, dan perusahaan ini bisa nge-hire orang-orang yang punya experience dan punya, ibaratnya dia punya kemampuan untuk ngegaji karyawan lebih. Jadi kalau dibandingkan head to head satu perusahaan, mungkin iya benar. Satu perusahaan yang sama gaji QA lebih kecil daripada programmer, mungkin benar. Tapi bukan berarti gaji QA itu lebih kecil secara profesi dibandingkan programmer gitu. Karena perusahaan yang menentukan dia bisa hiring berapa. Ini juga dibuktikan dengan QA survei. Jadi ada komunitas QA namanya ISQA, Indonesian Software Quality Assurance. Di situ ada survei yang melihat berapa sih range salary QA. Nah, di sini ada range 7 juta, 11 juta, bisa bahkan ada yang di atas 100 juta gitu. Ada-ada aja, tapi beda. Nah, tadi kan sempat dibilang tergantung perusahaannya. Sama kayak ini nih, dua kita nih, abang-abang Batak kita itu sebenarnya sama-sama main bola dua-duanya. Sama-sama jadi pemain bola, tapi yang satu bermain di Liga Indonesia, yang satu bermain di Serie A, dan tapi sempat di Indonesia juga sih Nainggolan ini. Nah, mereka sama-sama main bola 90 menit per pertandingan kurang lebih, tapi gajinya beda kan, gajinya beda. Kenapa ada yang satu lebih besar gajinya, pendapatannya dibandingkan yang lain? Mungkin kalau dibilang jawabannya nasib, iya nasibnya beda. Tapi kan secara ini juga ada faktor-faktor yang menentukan gitu. Yang pertama mungkin dari keahlian si pemain di Serie A tentu bakalan beda dengan keahlian yang diperlukan untuk bermain di Liga 1 Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau berlaga di Premier League misalkan ya, skillnya juga harus menyesuaikan dengan skill level Premier League. Terus gimana cara menjadi QA yang baik gitu? Sebagai mahasiswa yang masih polos nih, gue bakalan spill gimana sih sebenarnya kerjaan QA. Apa kayak tadi sempat dibilang di awal kan judulnya,
QA itu nggak bikin software, nggak ngoding, tapi QA bikin software lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama, baik buruk itu kurang lebih relatif lah ya. Maksudnya ada orang yang bilang ini bagus, tapi menurut orang lain itu bisa jadi jelek. Nah, ini yang kita harus pakai ilmu namanya via negativa alias eliminasi. Untuk menentukan baik dan buruk, kita bisa aja bilang standarnya beda-beda lah tiap orang. Tapi biasanya standar buruk tuh sama gitu. Kayak ada yang bilang, ah cantik mah relatif, ganteng mah relatif. Tapi jelek biasanya semua setuju gitu. Kayaknya absolut gitu. Nah, termasuk dengan software. Software yang bagus, software yang jelek itu juga punya kriteria-kriterianya sampai dibilang negatif. Mirip kayak Indonesian Idol. Semua bisa nyanyi peserta Indonesian Idol, tapi kan untuk menentukan juara biasanya dieliminasi. Caranya kan yang ini disuruh nyanyi, terus ada yang dieliminasi satu persatu sampai akhirnya ditemukan juara. Sama juga kayak software testing. Untuk bilang aplikasi ini bagus harus dicari tahu, ditemuin semua kesalahan-kesalahan yang mungkin kejadian gitu kan. Kayak misalkan aplikasi fitur baru nih, Gojek bisa pesen order makanan nggak sih? Gitu kan bisa jadi harus dicek makanannya tiba-tiba lokasi tidak ditemukan, restoran ditemukan itu kan bugsnya diperbaiki. Terus nanti kita tes lagi ada bugs lagi nggak, ada kesalahan lagi nggak, nanti diperbaiki terus. Jadi sampai ngerasa kayaknya udah cukup, udah oke, semua aplikasi bisa dijalankan, user experience-nya juga jadi lebih oke, semua goals tercapai, akhirnya kita bisa bilang aplikasinya ready buat dirilis nih. Jadi kalau tadi sempat ditunjukin kru Nakama, nah QA itu sebagai si navigator. Kenapa navigator? Karena untuk nentuin kalau project itu udah sampai mana, apakah ready untuk rilis atau enggak. Jadi kita tuh kayak navigasi timnya kita udah seberapa jauh sih untuk ke proses rilis, ada berapa bugs yang perlu diperbaiki, ada berapa blocker gitu kan. Karena ada quotes bagus dari William Tanuwijaya dari Tokopedia, dulu sempat dengar. Yang namanya tersesat itu bukan kita nggak tahu tujuan. Kita nggak tahu expected result dari softwarenya, bukan. Yang dibilang tersesat kayak kita nyasar adalah kita nggak tahu kita lagi di mana. Kalau kita misalkan mau jalan ke Jakarta, tapi kita nggak tahu lagi ada di mana nih, jadi kan kita nyasar bilangnya. Tapi kalau kita tahu kita mau ke Jakarta dan kita masih di Kalimalang gitu kan posisinya, ya berarti kan kita aman, nggak tersesat, kita udah di jalan yang benar. Kita tahu jalan salah atau enggak karena kita nggak tahu lagi ada di mana gitu. Makanya kalau Google Maps itu selalu ada 2 titik yang dimasukin, titik awal start sama titik tujuan gitu. Nah, QA itu mau ngasih tahu kita tuh sekarang lagi ada di mana gitu. Projectnya misalkan dari ada fitur yang harus dikerjain, kita udah tahu nanti fiturnya bakalan kayak gini, desainnya kayak gimana. Tapi kan aktual implementasinya bisa jadi kan tidak sesuai dengan desain, tidak sesuai dengan apa. Nah, si QA ini yang ngasih tahu kita tuh masih kurang banyak atau kita tuh harus kerjain apa lagi buat bisa dan. Makanya simpelnya QA itu the art of noticing. Jadi QA adalah orang yang kepo, QA adalah orang yang pengen tahu ini kalau di tombol ini kalau dipencet 10 kali crash nggak sih? Kalau submit button GoFood dipencet bertubi-tubi apakah ordernya jadi 2 gitu kan? Memang itu yang harus bilang sebagai QA karena QA harus cari tahu sebelum user nemuin. Jadi kita harus kayak ibaratnya kayak perwakilannya user lah ya untuk ngetes aplikasi sebelum rilis. Oke, buat teman-teman yang mau jadi QA, gue ada beberapa tes nih buat kalian. Nanti coba komen jawabannya apa. Ini antara pertanyaan A dan B sih jawabannya. Jadi nanti coba dicek di komen nih, siap-siap ya. Kalau gue tunjukin gambar, nanti kalian pilih ini yang benar yang mana. Nah, menurut kalian desain mana yang benar? A atau B? Coba jawab di chat. Di komen boleh. Di chat. Yang benar kan ya? Iya, menurut kalian yang benar, yang bagus yang coba di komen. Gue mau lihat ada berapa yang ngomong. Siapa tuh angkat tangan?
Silakan jawab langsung di mic juga boleh. Komen, ya enggak lah. Orang kan perintahnya jawab di komen, berarti orangnya tidak Oh, komen. memperhatikan. Tidak sesuai requirement. Ini ada yang jawab Oke. C, nggak ada C rasanya. Atau oke. Banyak yang ada yang A, ada yang B. Oke, it's fair, it's fair. Tapi kan ada reasoningnya. Kenapa jawab A, kenapa jawab B gitu kan? Oke, jawabannya adalah B. Karena ini kan tombol N. Orang kan nggak mau untuk apa ya, N itu kan kayak destruktif gitu. Orang mengakhiri pemakaian gitu. Jadi harus dikasih warning yang keras. Warning yang keras biasanya warnanya harus kontras gitu kan. Warnanya merah. Di Kenapa nggak Google Meet. biru? Benar, makanya di Google Meet dan lain-lain kan warnanya merah. Kenapa nggak biru? Kenapa nggak hijau gitu kan? Karena merah kan stop gitu, berhenti. Itu kan secara gambaran umumnya. Gitu. Oke, ini 1. 2. Coba jawab A atau B menurut kalian yang benar. Oke, banyak yang A, ada yang B. Oke, kita lihat why. Kenapa A gitu? Jadi sama kayak tadi, kita biar kontras, skip ini kan buat kayak kita tuh paling yang nggak pengen diklik kan, skip. Jadi makanya skipnya kita nggak terlalu obvious gitu kan. Jadinya cuman teks doang nggak ini. Jadi action itemnya adalah invite friend. Jadi kalau skipnya terlalu mencolok, orang juga bisa ngeklik skip. Jadi ini kan kita umpetin itu. Nah makanya ini tuh kayak desain kayak gini tuh ada ilmunya, nah yang harus dipelajari. Balik lagi, A atau B? Ayo, ini pertanyaan ketiga. Udah ada yang jawab nggak sih? Lupa harusnya dipisahin ya antara jawaban. Nah, jawabannya adalah A. Jadi harus ada konsistensi. Backgroundnya itu nggak boleh belang gitu kan. Jadinya aneh itu kelihatannya nih. Kalau lihat di sini kan kayak begitu gitu kan. Kayak nggak kompak banget ya. Kalau ini kan konsisten desainnya gitu. Jadi nggak bikin orang kegok. Oke, nah jadi buat teman-teman mahasiswa yang sebelum menginjak di karir, gue tanya dulu ini semester berapa sih? Pada di semester berapa? Sama semuanya atau ada yang Semester 3. semester 3? Sama sih. Oh, ada yang semester 7, mantap. Ya, ada beberapa yang dari kelas lain. I see. Jadi Keren. di notice bahwa QA itu nggak hanya back end ya, tapi front end juga ada Betul. QA-nya ya. Ya, semua. Dia tergantung sih. Ada perusahaan yang kayak di Gojek, dia udah bisa nge-hire QA yang dedicated buat front end, QA yang dedicated buat back end, ada QA yang ngetes iOS doang, ada QA yang ngetes Android doang. Ada yang kayak gua, satu perusahaan, satu doang QA-nya. Jadi harus ngecek keseluruhan, iOS, Android, web, API, bahkan jadi customer support juga kadang-kadang. Oke, kelebihan dan kekurangan kalian sebenarnya kelebihan kalian tuh waktu sebenarnya. Karena kalian masih muda, kalian masih punya waktu untuk belajar, kalian masih bisa explore, kalian masih kuat begadang gitu kan. Makanya waktu ini bisa jadi kelebihan kalian di satu sisi. Tapi di sisi lain juga ada yang terlena dengan waktu yang banyak, jadinya nggak ngapa-ngapain gitu. Besok juga masih ada waktu, padahal enggak. Kenapa? Karena ini sebelum peluang itu datang, kalian itu harus siap. Tadi sempat disebutin juga sama Pak Sopyan, ini sebenarnya bare minimum. Gue bisa bahasa Inggris gitu. Jadi pas kesempatan kerja di Gojek waktu itu kan ada orang Indianya. Jadi meskipun satu interview panel itu misalkan 9 orang Indonesia tapi ada satu orang India, mau nggak mau kan harus bisa bahasa Inggris ya kan. Jadi persiapin dari sekarang yang belum bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Ini nggak ada ruginya. Bisa kalian mau sebagai IT ataupun profesi lain, bahasa asing itu salah satu kebutuhan yang esensial di zaman nanti itu. Saingan kalian tuh bukan orang Indonesia aja, saingan kalian tuh dari luar negeri. Kayak IT dari India tuh pada mulai merangsek ke startup-startup Indonesia. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris ya adanya kalian cuman bisa jadi yang posisinya jadi kayak yang
ininya lah ya, apa, pion-pionnya lah, nggak bisa berkembang. Udah nggak zaman lagi kalian bisa pasif bahasa Inggris. Maksudnya kayak nonton film kan dengerin doang. Ngerti, ngerti. Tapi kalau ditanya bisa ngobrol bahasa Inggris kan enggak gitu kan. Makanya aktif bisa bahasa Inggris udah sesuatu yang bare minimum nanti makin ke depan kan standarnya makin tinggi. Kalau kalian nggak catch up dari sekarang, jadi nggak tahu. Sama kayak tadi, kalian tuh harus ngerti posisi kalian tuh ada di mana, sampai goals-nya apa. Jadi untuk bisa di planning roadmap-nya tuh apa aja sih kalau gue mau bisa lancar Castisus bahasa Inggris, apa yang harus dilakukan? Misal mulai dari biasain sehari-hari ngobrol, walaupun ngomong nulis sendiri itu bisa bisa itu kan karena kan itu mulai berpikir untuk writing bahasa Inggris nyusun kata-katanya. Nggak perlu grammarly correct, nggak perlu. Karena aktualnya di sini juga orang-orang lain yang non native speaker juga bahasa Inggrisnya masih gramarnya acak-acakan gitu. Ada yang bilang punya tisu nggak, cuman bilangnya gini, tisu have, tisu no have gitu. Nggak apa-apa, yang penting bisa dimengerti orang. Itu standar bare minimumnya udah bisa dimengerti orang. Nggak perlu grammarly correct. Gue juga masih banyak yang salah, jadi kayak untuk lampau gue biasanya pakai did gitu. Jadi kata gantinya pakai ed gitu kata kerjanya, ya nggak apa-apa, Mas, nggak masalah. Terus yang kedua adalah bisa coding. Kalian kan sebagai mahasiswa IT akan sangat ketinggalan dengan orang lain kalau nggak bisa coding. Itu kan keunggulan dari mahasiswa IT adalah udah ke-expose dengan bahasa pemrograman, bahasa ini, tinggal dilancarin aja. Bayangin sama orang yang baru mulai gitu. Orang yang bahkan di Gojek dulu sempat ada program buat ngelatih driver ojol buat ngoding gitu. Ditambah lagi zaman sekarang ada AI. Orang bisa pakai AI buat bikin sesuatu, bikin gambar, bikin website, bikin aplikasi. Nah, tapi kita kan nggak bisa 100% copy paste dari AI. Tentu ada skill khusus sampai kita bisa copy paste. Kita harus tahu apa yang dibutuhin terus ditanyain ke ChatGPT. Makanya skill bertanya itu jadi faktor penting. Zaman sekarang orang nggak perlu paling tahu lah, orang nggak perlu paling pinter, orang nggak perlu bisa jawab pertanyaan apapun, karena udah ada alat yang untuk jawab. Zaman dulu orang tuh mesti ngapalin perkalian, zaman sekarang udah ada kalkulator, orang males ngitung ya tinggal buka kalkulator. Tapi kan kita pakai kalkulator kan harus tahu caranya. Kita bisa pakai Google harus tahu caranya, ChatGPT harus tahu caranya. Caranya ya bertanya. Kita harus ngelatih skill bertanya. Termasuk kayak di kampus-kampus kayak kadang dosen tuh ngejelasinnya cuman seperlunya aja. Nah, tapi kalau ketika ada yang bertanya, orang kan jadi ke trigger gitu. Jadi bisa ngejelasin hal-hal yang nggak dijelasin. Contohnya gini, bertanya juga bisa dipakai untuk influence orang. Misal kayak ada anak nih gak mau beresin mainannya gitu kan, gak mau beresin mainannya terus diberantakin gitu aja. Kalau kita suruh beresin mainannya secara pakai tanda seru gitu kan, bisa jadi kan dianya nggak mau, males. Coba kalau ditanya, ini mainannya berantakan, nanti kalau nggak dirapihin kamu nyariin mainan susah loh gitu. Misalkan suatu saat dia nyari mainan ini mana, nggak ketemu karena berantakan, nggak dibenahin sama tempatnya. Kamu kalau nyarinya mainan gampang apa enggak? Susah. Susah. Kenapa? Susah, berantakan. Nah, gimana caranya biar gampang nyarinya? Dirapihin. Jadi sekarang bisa ngerapihin nggak? Bisa. Nah, karena dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu bertanya bisa digunakan bukan buat gali ilmu, tapi buat hal-hal lainnya. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus ngelatih skill tanya, critical thinking, dan lain halnya. Banyak caranya sekarang ada Google, ada YouTube, bisa belajar mandiri. Dulu zaman gua waktu masih kerja sama Pak Sopi, itu di Adira tuh kalau kita ada error tuh nggak bisa nyari Google, internet aja pakai proxy, di-protect gitu, nggak bisa googling lah. Jadi kita tuh harus buka manual book-nya. Jadi manual manual apa ya, manual page-nya dicari errornya apa buat ketemu gitu. Itu saking zaman dulu tuh susah dapat informasi. Google aja sampai diblokir. Nah, untuk bisa kerja IT, pelajari ini. Ada YouTube-nya Mas Gogo. Dia bahas soal software engineer interview skala internasional. Dia adalah engineering manager di Facebook dulu.
Nah, dia nge-spill gimana sih cara interview proses di Facebook. Nah, kita harus mulainya sekarang standarnya standar internasional, standar Google, standar Facebook gitu. Kalau kata Bung Karno kan kita ngincer bulan jatuhnya di langit. Nah, termasuk kayak gini, kita ngincernya gimana biar masuk FANG, gimana biar masuk Facebook, Amazon, apa lagi, Netflix, dan Google gitu. Kita ngincer masuk itu perusahaan di Silicon Valley jatuh-jatuhnya jadi di SCBD ataupun di mana tuh yang di Tangerang tuh SCBD yang Tangerang apa sih lupa namanya ya itulah BSD ya BSD kan udah banyak tuh startup di situ kayak Traveloka, Apple Academy. Nah terus kemudian ada mock interview itu penting buat ngegali kayak kira-kira kalau interview IT itu kayak gimana. Nah ini ada simulasi kayak 2 orang di interview untuk sebuah project bohongan, makanya dibilang mock. Kenapa bohongan? Karena kita nggak mungkin nge-spill interview proses di perusahaan kita karena kan ada yang namanya non-disclosure agreement (NDA). Nggak mungkin kita bikin aplikasi ngasih tahu cara interview di perusahaannya kita. Jadi kita bikin mock interview. Ada banyak resource-nya untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia yang favorit gue ada di channel Imre Nagi ini. Sekian presentasi kali ini, takutnya kemalaman buat teman-teman di mana Bekasi ya. Sama, gue juga dari Bekasi, di Bekasi Barat. Nah, ini adalah Instagram gue dan YouTube, silakan di-follow. Kalau mau tanya jawab nanti misalkan di suatu waktu ada perlu nanya, buka aja chat Instagram. Gue biasanya balas nggak lama kok. Terus slide-nya bisa di-download di mana? Ini ada linknya bit.ly ngetes-UPB. Nanti di situ ada kuesioner untuk feedback biar gue bisa improve diri juga. Terus juga di akhir kalian bisa download PDF-nya gitu. Oke, sekian materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipraktekin ya, teman-teman. Itu udah capek ngomong. Silahkan moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Fahrul atas penyampaian materi yang sangat menarik dan informatif. Jadi, buat dapat gaji 4 digit sangat bisa sekali ya, Mas Fahrul ya. Bisa. Buat teman-teman juga. Asal mainnya di Premier League ya, jangan di Liga 1. Di luar negeri kalau mau dapat gaji 4 digit berarti. Tadi juga ada tes kecil-kecilan kalau kita cocok nggak jadi QA gitu. Oke. Kita masuk ke sesi selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta seminar yang hadir dan ingin bertanya, dimohon menggunakan fitur raise hand yang ada di Google Meet dan menyebutkan nama sebelum mengajukan pertanyaan. Ya, ada yang mau nanya nggak nih soal pemaparan materi yang udah dibahas tadi? Ayo, tadi sudah di-highlight pentingnya bertanya. Apakah bisa langsung? Hei, nggak ada yang bertanya. Oke, saya awali dulu ya. Boleh, balakin. Yang lain butuh pancingan mungkin, butuh trigger supaya antara materinya terlalu jelas atau memang mereka belum sampai, saya nggak tahu. Semoga aja karena materinya terlalu jelas ya. Iya, bisa jadi. Atau ya itulah, lagi sibuk mereka, lagi sibuk. Yang lagi sibuk mabar nih. Oke, jadi terima kasih sebelumnya ini. Kebetulan rumahnya juga dekat dari tempat tinggal saya. Kadang kalau anak saya main bola di dekat rumah beliau, ketemu. Bohong. Sekarang kan saya tinggalnya di Dubai, Pak. Nah, sekarang udah jauh nih. Iya, jauh lah sekarang. Sekarang udah jauh. Paling yang saya samperin anaknya paling. Si Ali. Iya. Yang seumuran dengan anak saya. Yang nomor 2. Lahirnya beda sehari. Oke, gini. Beda sehari itu. Jadi gini, Mas Fahrul. Beliau itu orang Tasik ya. Yeah. Orang Tasik, jadi saya nggak panggil Mas, panggil AA ya. Jadi Akang. Mungkin dari teman-teman di sini tuh masih bingung. Saya sebenarnya keren juga ya jadi kayak si AA Fahrul ini jadi QA.
Cuma saya harus mulai dari mana, saya harus belajar apa dan lain sebagainya. Kan tadi harus bare minimumnya selain bahasa Inggris, oke lah. Kemudian harus bisa coding. Nah, bahasa pemrograman apa yang sebagai basic saya? Ini kan di sini mahasiswa semua ya. Rata-rata saya SMA itu mereka belum lahir. Rata-rata seperti itu. Jadi Oke, saya memang udah terlanjur tua sih di sini. Jadi terlanjur. mereka itu rata-rata belum menikah, belum punya anak, istri. Itu salah satu selain waktu dan kuat begadang, itu salah satu mungkin anugerah bagi mereka masih bisa ngulik gitu ya. Kalau kayak saya terutama kalau Mas Farul kan di sana masih bujang ya kalau di Di Dubai. sini bujang lagi ya. Nah iya, Bujang, saya nggak tahu di sana bujang atau enggak, saya nggak tahu. bujang Jadi lagi ya. apa aja itu yang bahasa pemrograman apa saja yang dipelajari di awal-awal mereka akan merintis karir sebagai QA. Oke, oke. Nah, silakan. Ya, pertama, bahasa pemrograman tuh ada banyak banget di dunia ini, dari mulai Python, PHP, JavaScript, terus juga apalagi Ruby. Nah, sebenarnya semuanya itu bisa. Jadi nggak masalah, nggak kayak nggak terlalu fanatik di satu bahasa pemrograman, karena setiap bahasa pemrograman itu punya framework-nya sendiri, punya use case-nya sendiri. Tapi kalau mau dipelajari adalah, pelajari yang kalau sekarang kan di kampus kan suka ada mata kuliahnya gitu, pakai Java, pakai JavaScript, pakai apa. Cobain semuanya, jadi jangan fanatik di satu bahasa pemrograman, karena bisa jadi kita pas nge-apply itu misalkan Gojek itu jelas dia pakai Java untuk, QA-nya, dan untuk programmernya biasanya Golang atau Ruby kalau di Gojek. Terus kalau di Tokopedia dia Java sama Golang gitu. Kalau di Bukalapak dia pakai Ruby dulu ya. Jadi semua perusahaan itu punya preferensinya masing-masing. Yang harus dikuasai adalah dicobain itu adalah pilih salah satu yang kita mau mastery gitu. Misalnya kita bisa bahasa pemrograman semuanya level basic gitu, level bikin jangan Hello World, bikin misalkan aplikasi sederhana lah. Di JavaScript bisa, di Java bisa, PHP bisa, Python bisa gitu. Tapi teman-teman juga harus bisa mastery satu bahasa pemrograman. Artinya kalau bikin sampai aplikasi yang beneran bagus gitu bisa gitu. Misal kalau bisa bikin website gitu. Website itu sampai benar-benar live gitu. Kan website bisa dibikin pakai Java, pakai PHP, bisa pakai JavaScript, tapi bisa sampai kelihatan bendanya gitu. Nah, kalau udah bisa itu, semua bahasa pemrograman harusnya mirip-mirip. Jadi kayak kita beda dialek aja. Kayak bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Sebenarnya strukturnya sama, ada berapa yang mirip, cuman bedanya misalkan ini gimana, itu gimana. Jadi cara komunikasinya dengan komputer itu kan bahasa pemrograman ya. Jadi kurang lebih sih hampir sama, tapi harus ngerti kayak OOP, terus juga function, itu condition, itu biasanya semua bahasa pemrograman pasti ada kan. Gitu. Kalau sekarang semuanya pelajari aja. Tapi harus ada fokus satu bahasa pemrograman. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi silakan. Atau No, di di chat ada tuh di chat. ada. Apakah peran QA dalam Kolom pekerjaan chatnya. nyata sama dengan yang dipelajari di perkuliahan seperti pengujian metode white box khususnya dibutuhkan? Ada Oke, dua ya. pertanyaannya. Dari Ihsan Nurul Alam kali ya, boleh. Ini sebenarnya black box, white box itu adalah tekniknya. Jadi cara pengujiannya secara baca kode ataupun nggak baca kode. Apakah itu dibutuhkan? Bisa, itu dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena kalau kita nemu bugs gitu, misalnya kita nemu error, langkah berikutnya adalah kenapa gitu. Kenapa error? Biasanya kita perlu ngedebug gitu. Kita perlu baca kode. Nah, white box itu perlu karena kita ngeliatin struktur kodenya satu-satu. Kayak ngedebug nih, ini apa sih errornya, dimasukin, debugger, masuk ke function, segala macam, masuk ke itu. Nah, kalau bisa nemu itu akan lebih bagus. Walaupun itu nggak jadi saklek gitu. QA nggak bisa white box sebenarnya nggak apa-apa. Mau lapor error langsung crash gitu, boleh aja sih, bisa aja. Sama kayak yang tadi dibilang ada food blogger anak kecil sama chef. Nah, kalau kita bisa mendekati level chef, mendekati level orang yang bisa ngoding, tentu akan lebih bagus. Value kita jadi lebih banyak.
orang yang misalkan punya skill ngoding, misalkan kayak gue bisa bikin aplikasi nih, pasti gue juga punya value yang lebih di mata perusahaan. Oh, gue berani bayar mahal nih, orang ini bisa kerja lebih lebih bagus daripada yang lain. Oke, gitu Ihsan. Kemudian siapa nih? Ada satu lagi nih. Lu mau Danar mau bacain apa gimana? Aku bacain aja. Boleh. Ada satu pertanyaan nih. Permisi Mas, mau tanya. Kalau semisalnya aplikasi pinjol gitu perlu tester yang lebih nggak sih Mas? Biar lebih safety atau keamanannya bisa lebih terjamin gitu. Oke. Yes, biasanya ya tentu setiap aplikasi sebenarnya QA itu atau tester itu sebenarnya nggak esensial. Artinya dia tuh bukan kebutuhan primer dalam membuat program. Bikin program tuh kan perlunya programmer. Programmer doang sebenarnya udah cukup. Programmer bisa ngetesnya bisa. Tapi kalau timnya semakin gede, aplikasinya semakin besar, user base-nya tentu bakalan kewalahan. Kalau programmer yang bikin, programmer yang ngetes, dia perlu tim. Nah, tim engineer itu biasanya kan terdiri dari ada QA, ada PM, ada lain-lain. Nah, semakin orangnya banyak QA-nya, misalkan mereka juga punya di waktu yang sama, misalkan ngerjain fitur 1 minggu. Nah, 1 minggu tuh bisa ngapain aja. Nah, QA juga bisa ngetes aplikasi secara fungsional dan fungsional, performa, termasuk kayak security. Kalau biasanya yang punya lisensi OJK, biasanya dia juga perlu namanya ada pentest khusus gitu. Jadi aplikasi itu harus dites sama si hacker gitu, hacker white hacker ya. Jadi ada jasanya buat ngecekin aplikasi itu. Jadi ada peraturannya lah dari pemerintah, ini harus ada bukti udah diaudit gitu. Jadi sebenarnya ada orang khusus juga yang berprofesi sebagai security gitu, security engineer lah dibilangnya. Gitu. Itu beda, disiplin ilmunya beda lagi. Oke, terima kasih Mas Fahrul. Ada satu pertanyaan lagi nih Mas. Dari Satrio Pratama Wijaya. Seperti yang kita ketahui ya Pak, perkembangan kecerdasan buatan dan machine learning kan berkembang secara cepat, pesat. Bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam proses software testing? Apakah AI dapat menggantikan tugas tertentu dari software tester atau hanya sebagai alat bantu? Oke, siap. Jawabannya sebagai alat bantu aja sekarang karena untuk lebih efisien. Jadi yang tadinya misalkan kita mikirin, oh ini fitur login apa aja sih yang harus dites. Nah biasanya kalau kita tanya ChatGPT dia dijawab ada banyak gitu. Nah untuk ngegantikan sebenarnya bisa dibilang ya bisa dibilang enggak. Karena gini, kalau kita kerjanya semakin cepat QA-nya gitu kan yang tadinya misalkan kerjanya bisa seminggu sekarang jadi 3 hari. Mungkin perusahaan juga bisa mikir-mikir lagi daripada gua hire 3 orang gitu misalkan, oh mungkin 2 orang aja cukup atau 1 orang cukup karena dengan adanya bantuan AI itu bisa lebih cepat lagi kerjanya bisa lebih efisien. Kalau efisien kan berarti kan nggak perlu banyak tenaga kerja kan. Itu semuanya berlaku buat software engineer sih, programmer juga gitu. Kalau programmer kan ada copilot ya. Jadi kalau ngoding juga bisa jadi lebih cepat. Terus juga source code-nya bisa dicek lagi ini ngebug nggak sih. Jadi biar nggak bulak-balik kerjanya. Nah, AI itu sangat membantu buat kerja lebih efisien. Jadi jangan takut AI bakalan menghilangkan pekerjaan, tapi AI justru akan bikin QA programmer lebih powerful lagi. Masalahnya kita harus jadi orang yang menguasai tools ini gitu loh. Jangan takut ketinggalan. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas Fahrul. Dari Al Abdillah. Untuk persyaratan umum pekerjaan di Indonesia, apakah menjadi seorang QA harus memiliki pengalaman sebagai programmer lebih dahulu? Atau apakah jenjang karirnya biasanya dimulai dari programmer sebelum menjadi QA? Oke. Jawabannya enggak, karena dulu pun tapi nggak bisa dibandingin sih. Dulu tuh gue di Gojek QA lead-nya itu satu dia ada yang nggak kuliah sama sekali. Terus dia lulusan SMA, SMK. Terus yang kedua ada temen gue yang jurusan aerodinamika, tentu dia mulainya nggak bisa coding. Terus yang ketiga adalah jurusan pertanian, nggak bisa coding. Itu kenalan gue secara pribadi gitu tahu. Tapi itu kan dulu.
Kenapa gue bilang dulu? Karena dulu tuh waktu zamannya booming startup tahun 2016, kita tuh perlu resource, perlu orang yang bisa kerja gitu. Banyak dari kayak Gojek itu berani buka lowongan untuk non programmer gitu kan, kayak tadi dibilang ada driver ojol suruh apply segala macam, tapi nanti di dalam digembleng lagi, dites lagi, terus di apa namanya tuh, ada workshopnya, ada bootcamp internal untuk melatih itu semua. Zaman dulu, zaman waktu tech talentnya masih susah dicari. Sekarang dengan lagi mahasiswa juga semakin banyak di IT, terus juga banyak lagi kemarin kan ada berita layoff. Nah, persaingan jadi semakin ketat. Bukan berarti nggak mungkin ya, mungkin aja ada kayak Halodoc dia bisa nge-hire kayak misalkan apoteker buat jadi tester karena secara bisnisnya dia perlu orang yang ngerti obat gitu segala macam, kan akan jadi lebih bagus kalau yang ngetes itu tahu konteks bisnisnya. Nah, sekarang ini di zaman kayak persaingan yang semakin sulit, kita tuh harus lebih unggul daripada yang lain, ya nggak? Gimana biar bisa kita menjadi di atas rata-rata adalah punya keahlian yang lebih yang bisa ditonjolkan. Suka nggak suka, IT nggak IT sih. Suka nggak suka secara umum job market alias lowongan kerja itu kayak kita di pasar gitu. Job market tuh benar-benar kayak pasar market. Kita tuh menawarkan jasa. Jasa sebagai programmer, jasa sebagai tester, jasa sebagai dosen, jasa sebagai apa, semua profesi itu kita menawarkan jasa kita ke perusahaan. Perusahaan tuh pembelinya. Perusahaan tuh bayar subscription kita bulanan dalam bentuk gaji kan, bayar bulanan, dia pengennya kita ngasih value yang bagus. Nah, tentu perusahaan juga pengennya gue bayar gaji yang sama tapi dapat spek yang bagus nih, orang yang bisa ini, bisa itu. Nah, kita sebagai orang yang mencari kerja nantinya, ataupun sekarang misalkan mahasiswa mau proyekan, itu peluang bagus karena dengan kita proyekan punya portofolio yang bisa dinilai lebih nanti pada saat nyari kerja. Tentu nggak masalah ya, misalkan kalian nggak bisa ngoding, mau nyobain, bisa aja mau nyobain, karena bisa jadi kan jodoh-jodohan. Ada aja perusahaan yang perlu, gue nggak perlu yang bisa coding karena misalkan mahal gajinya, gue perlu yang ini aja yang mau belajar lah gitu, yang nggak bisa coding tapi nanti diajarin tapi dibayarnya lebih rendah daripada yang lain. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan itu juga jadi sebuah use case. Begitu. Oke, udah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak dari yang lain nih peserta Ini seminar? pertanyaan berapa nih? Unlimited atau gimana? Kalau gue sih bebas. Ini jam berapa di sana? Jam 7. Jam setengah 7 malam. Iya, kalau di sini masih jam 7 malam. Soalnya beda time Di zone. sini. Oh, Kalau gue masih di situ Ya, ya, boleh pada silakan waktu silakan. kali Itu masih ada. boleh. Kalau gue sih Kalau oke anak aja. muda itu bisa begadang. kayak kalau nggak ada mau aku tutup nih Boleh. si Ya, pertanyaannya nih. silahkan kalau Udah, aku teman-teman tutup ya. yang lain. Boleh. Ya nanti kalau mau Lanjut. ada yang ditanyakan baru kepikiran di DM aja di Instagram boleh. Instagram. Baik, terima kasih untuk Pak Sofian dan para peserta seminar yang hadir serta memberikan beberapa pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Mas Fahrul yang sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para peserta seminar malam hari ini. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara seminar malam hari ini. Kesimpulan dari seminar malam hari ini menyoroti pentingnya peran software tester dalam industri teknologi yang tidak hanya berfokus pada pembuatan perangkat lunak, tetapi memastikan kualitas dan fungsionalitasnya. Dalam seminar ini, beberapa poin utama dibahas seperti gaji software tester yang kompetitif, yang menunjukkan bahwa profesi ini memiliki prospek karir yang baik dan meningkatkan seiring dengan pengalaman serta keterampilan khusus yang dimiliki. Adapun untuk menjadi seorang QA yang handal, disarankan memiliki pemahaman yang mendalam tentang siklus pengembangan perangkat lunak dan keterampilan analisis yang kuat. Tadi disebut juga skill atau bare minimum yang harus dimiliki seorang QA, salah satunya aktif dalam berbahasa Inggris. Oke, sebelum acara ini ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahrul atas pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang telah diberikan serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara seminar malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar ini dengan antusias.
Semoga seminar ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan pada MC saya seminar Waalaikumsalam. malam hari ini, Mas Raffi Mubarak. Keren Danar, mantap. Oke, terima kasih kepada moderator dan pemateri kita, Eka Danar dan Mas Fahrul Khaliluddin, yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Alhamdulillah untuk acara seminar mengenai software tester do not make softwares, they only make them better telah selesai. Semoga dengan ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita. Dan semoga juga dapat menjadikan kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki semangat tinggi dan mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat pada kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada teman-teman semuanya untuk open kamera. Oke, sudah semua open kamera? Ya, pada hitungan ketiga, kami akan screenshot kegiatan pada hari ini. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman. Tidak terasa acara demi acara telah kita lewati. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tiba di akhir acara, saya Abdul Raffi Al-Mubarak selaku pembawa acara mewakili panitia seminar pada malam hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada teman-teman atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah join. Izin posting ya nanti ya. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah join. Siap. Nanti saya share ke yang lain.